akan mempresentasikan materi era globalisasi dan keragaman budaya dari salah satu mata kuliah IPS SD. Baik. Untuk memenuhi salah satu tugas UTS. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan tentang era globalisasi dan keragaman budaya. Baik, era berdasarkan definisi KBBI, era merupakan kurun waktu dalam sejarah sejumlah tahun dalam jangka waktu antara beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Masa era merupakan periode waktu yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan masa yang sudah terlewat atau masa mendatang. Ya, di sini sudah dijelaskan oleh Kak Haji bahwasannya era adalah berdasarkan definisi KBBI. Era merupakan kurun waktu dalam sejarah sejumlah tahun dalam jangka waktu antar beberapa peristiwa penting dalam sejarah masa. Artinya era itu adalah sejarah sesuai dengan kurun waktunya. Bisa di era masa lalu dan di era masa yang akan datang. Jadi era itu menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di era itu. Dan di sini juga era merupakan periode waktu yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi biasanya era ini memiliki periode atau masa waktu yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan masa yang sudah terlewat atau masa yang akan mendatang. Jadi globalisasi adalah kata yang diharapkan dari frase global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Ya, itulah yang disebut dengan globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah kata yang diserap dari frasa atau globe atau global. Artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Jadi bukan hanya berbicara negara Indonesia saja, tetapi global. Seluruh dunia akan merasakan era globalisasi. Dan di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI adalah globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi negara-negara yang ada di dunia ini akan merasakan globalisasi. Benar. Era globalisasi merupakan era di mana terbentuknya kehidupan manusia dan perubahan bangsa di seluruh dunia yang saling ketergantungan, sesuatu yang berkaitan dengan dunia nasional maupun internasional atau seluruh jagat raya. Ya. Nah, era globalisasi bukan hanya saja di negara maju atau negara berkembang. Nah, era globalisasi ini merupakan era di mana terbentuknya kehidupan manusia dan perubahan bangsa. Jadi, yang disebutkan kami tadi adalah di negara berkembang ataupun negara maju itu akan merasakan perubahan karena adanya era globalisasi. Di sana perubahan bangsa di seluruh dunia yang saling ketergantungan, sesuatu yang berkaitan dengan dunia nasional maupun internasional atau seluruh jagat raya. Apa saja sih sebenarnya yang akan terbawa oleh globalisasi? Yang pertama adalah ekonomi. Apalagi budaya. Ekonomi, budaya, politik itu akan terbawa oleh era globalisasi. Maka dari situ kita harus berperan penting sebagai calon guru SD. Kita harus tahu era globalisasi itu seperti apa. Kita harus tahu. Nah, dan selanjutnya di sini ada
Globalisasi meliputi aspek 1. Bidang ekonomi, terjadinya praktik ekonomi ekspor impor. 2. Bidang politik, Ya. peralihan tugas, pembuatan kebijakan pemerintahan skala nasional. Ya, selanjutnya di sini ada bidang budaya. Masyarakat luar negeri menggunakan batik, percampuran bahasa asing dengan Indonesia. Dari ketiga aspek ini sangat berpengaruh dalam proses globalisasi karena bidang ekonomi terjadinya praktik ekspor impor. Artinya bisa saja dengan mengekspor dari luar negeri masuk ke Indonesia itu juga meliputi Bidang globalisasi. Dan di sini juga ada bidang politik. Peralihan tugas pembuatan kebijakan pemerintah skala nasional dan internasional. Jelas. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan Indonesia itu meliputi kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan apa yang terjadi dalam skala nasional. Jadi bukan berbicara tentang internalnya saja, Pak Jen. Iya. Jadi pemerintah dengan skala nasional artinya melihat kebijakan-kebijakan yang ada di negara lain juga berpengaruh terhadap kebijakan yang akan dipakai di suatu negara. Selanjutnya bidang budaya. Masyarakat luar negeri menggunakan batik. Itu sudah tercampur ya. Tercampur. Artinya masyarakat luar negeri memakai baju batik, percampuran bahasa asing dengan Indonesia. Ini yang sering terjadi lagi. Yang sering terjadi di kita. Mungkin itu Yang saya yang sampaikan. dapat kami sampaikan. Tapi sebelum itu kami akan menyanyikan dulu sebuah lagu ya. Iya. Karena kita memakai metode ice breaking untuk menjelaskan kepada peserta didik. Apakah kamu tahu